Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah keterangan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat istimewa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita ketahui bagaimana ibadah sholat, bagaimana ibadah zakat, bagaimana ibadah haji, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah tersebut merupakan ibadah yang secara zahir terlihat. Tapi puasa Ramadan merupakan puasa batiniyah, artinya yang mengetahui kadar keikhlasan, yang mengetahui orang tersebut puasa atau tidak hanya Allah dan yang melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak hanya menuntut secara fikih tentang sah dan tidak sahnya ibadah saja, tapi di dalam ibadah juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misal, seperti ibadah dalam salat. Tidak hanya kita tahu dan mengerti tentang rukun, syarat sah, dan sebagainya tentang sahnya salat, tapi juga ada bagaimana etika menjaga salat agar tercapai tujuan sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, atau sholat bisa menjadikan kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Begitupun dengan berpuasa. Menurut Imam Ghazali, as-siyami tayyibul ghidai wa tarkul mirai wa mujanabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adza wa sunu jawarihi anil qabih. Menurut Imam Ghazali, ada 6 adab kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, thayyibul ghidai, yaitu mengkonsumsi makanan yang baik. Hadirin rahimakumullah, dalam ibadah puasa kita dilatih bagaimana mengatur pola makan. Tidak hanya makan makanan yang haram, yang baik pun, yang halal pun, kita dituntut untuk bisa memberikan batasan. Dalam hal ini, Imam Ghazali mengajarkan bagaimana kita dalam berpuasa bisa juga menjaga makanan yang halal. Selain halal, juga makanannya baik. Artinya baik untuk kesehatan, baik untuk diri kita sendiri. Tidak mesti yang mahal, tapi itu menjadi makanan yang dapat menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watarkul mirai, yaitu menghindari perselisihan. Makanya adab yang kedua dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan adalah watarkul mirai, atau menghindarkan diri kita dari perselisihan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, seperti halnya hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari, yaitu wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini.
Jika ada seseorang yang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Dan itu diucapkannya 2 kali. Artinya, ketika kita sedang berpuasa, kita tidak hanya dituntut sah secara fikih saja dalam melaksanakan ibadahnya, tapi juga secara adab. Dari sisi makanan, dari sisi perilaku kita juga harus senantiasa menghindarkan diri kita dari perselisihan dengan sesama. Yang ketiga, wa mujanabatul ghibah, artinya menjaga lisan. Menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari ucapan yang penuh dengan dusta, dari ucapan yang penuh dengan menggunjing. Sebab ada hadis Nabi yang mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Dalam era digitalisasi sekarang ini, tidak hanya lisan, tapi bagaimana kita berpuasa senantiasa bisa menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan di media-media sosial. Makanya guru saya pernah mengatakan bahwa salah satu tirakat yang saat ini mudah sekali dilaksanakan yaitu menghindarkan diri kita daripada berkomentar atau mengupdate status di media sosial dengan status-status yang kurang baik. Itu merupakan salah satu tirakat pada zaman masa kini yang paling mudah. Itu yang ketiga, bagaimana puasa kita selain kita menahan lapar dan dahaga juga harus mampu untuk menjaga lisan dari hal-hal yang sifatnya bisa mencelakai orang lain, menyakiti hati orang lain, bahkan menimbulkan permusuhan di antara sesama dengan lisan kita. Yang keempat, warafdul kadzib, atau menolak dusta. Jelas, ini sangat menyambung dengan yang ketiga tadi. Bagaimana kita harus tetap menjaga kebenaran dalam diri kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari sifat-sifat yang dusta. Yang keempat, watarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Dan yang keenam, wasaunu jawarih anil qabahi, menjaga seluruh anggota badan kita dari segala perbuatan yang buruk. Pada intinya, dari keenam adab ini mengungkapkan bahwa Imam Ghazali sangat berpesan kepada kita bahwa berpuasa tidak hanya aspek fikih semata yang mengatakan tentang sah dan tidak sahnya beribadah, tapi bagaimana yang sah dan tidak sahnya ibadah itu dibarengi dengan perilaku kita, akhlak kita, sehingga ibadah kita tidak menjadikan sia-sia. Karena termasuk orang yang merugi apabila kita beribadah tapi tidak bisa berefek kepada sosial, atau ibadah kita hanya untuk kesolehan pribadi tanpa bisa menjadikan ibadah kita menjadikan sisi kesolehan sosial. Makanya di dalam berpuasa itu menurut Imam Ghazali juga ada 3 kategori tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu ada yang disebut puasa umum atau puasanya orang awam, yaitu orang hanya berpuasa dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang kedua, tingkatan berpuasa menurut Imam Al-Ghazali yaitu puasa khusus, yaitu orang yang berpuasa selain bisa menahan lapar dan dahaga juga bisa menjaga anggota badan seluruhnya dari perbuatan yang dosa. Tingkatan yang terakhir, tingkatan yang sangat tinggi, yaitu puasa khususil khusus, yaitu orang berpuasa selain bisa menahan lapar dan dahaga dan juga menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa, juga bisa menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit hati, dari perbuatan syirik kepada Allah, dari sifat dengki, iri hati. Hatinya hanya ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan Ramadan ini kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan istiqomah, dengan keikhlasan, dengan disertai dengan adab-adab yang baik, sehingga puasa kita bisa meningkat
dari puasa umum yang hanya bisa menahan lapar dan dahaga, bisa juga menjadi puasa yang khusus, puasa yang bisa menjaga seluruh anggota badan dan hati kita dari perbuatan dosa. Demikianlah mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.